Nelayan menangkap ikan kering murah. Cakep. Dijual ke pasar ayam. Cakep. Saya di sini sebagai moderator yang ceria. Semoga bisa mendampingi acara. Terima kasih sebelumnya dari Bapak SPD, SPD dan dibuka oleh Bu Parabola, Dr. Hada Sirayu MPD, dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di sini untuk menerima materi hasil dari yang tadi dibawakan oleh Pak Novan Tian dari asal Jepang ya. Untuk tema yang akan dibawakan Pak Novan Tian yaitu 7 lulus BK hebat untuk guru BK dan guru mata pelajaran. Dan untuk satu lagi ya, dibuka saya berikan pantun lagi ya, biar rame pantunnya hari ini. Ambil mangga dengan garam. Orang diambil paman berbadan kekar. Mari ucapkan basmalah. Semoga presentasi hari ini lancar. Soft spoken sekali Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kasih Bapak Ibu guru hebat yang saya lulus saya sebetulnya 2000 ya 3000 naik lagi ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, mohon izin sebelumnya mungkin saya masih sangat amat muda dan ilmu saya masih sedikit dibandingkan dengan Bapak Ibu guru semua. Izin di sini untuk memberikan informasi berkaitan dengan 7 jurus BK hebat. Tapi mungkin kesempatan pertama ini kita belajar terlebih dahulu berkaitan dengan jurus BK yang pertama. Di sini ada jurus kenali potensi. Bapak Ibu pasti sudah tidak asing dengan yang namanya potensi, asing. Berarti perlu dibuatkan WNI Pak biar jadi warga negara Indonesia. Tidak asing. Jangan, saya juga main Facebook soalnya. Yang saya Bapak Ibu kita lanjut kembali. Sebelum kita memahami potensi yang ada pada siswa kita, mungkin kan alangkah baiknya kita mengenali potensi yang ada pada diri kita terlebih dahulu. Sebelum masuk ke materinya, mungkin tadi terima kasih Bu Dia sudah dibagikan lembar kerja, lembar bermain kalau buat saya itu Bapak Ibu. Ya, ada 3 lembar permainan yang akan kita mainkan terlebih dahulu sebelum kita memulai materinya. Tapi alangkah lebih baiknya menurut saya Bapak Ibu mulai dari sekarang sebelum masuk ke permainan yang pertama. Ya, untuk ice breakingnya mohon dicari pasangan terlebih dahulu ya. Soalnya bermainnya ini berpasang-pasangan ya, berpasangan. Kita cuekin saja Bapak Ibu, biar Bu Mira punya dunianya sendiri. Monggo Bapak Ibu bisa berpasang-pasangan terlebih dahulu, mungkin dengan teman satu, teman boleh. Dengan sebelahnya boleh, dengan saya pun juga mohon maaf saya sudah punya pasangan. Monggo Bapak Ibu bisa berpasangan-pasangan terlebih dahulu. Kita main yang namanya tebak temanku. Ya, kita melihat teman kita seperti apa. Jangan Pak, itu hari Jumat Pak. Kita bapak-bapak juga Pak, biar lanjut dulu. Tebak kawanku, ya. Di sini ada 2 bagian. Yang pertama tebakanku dan yang kedua jawaban yang benar.
Mungkin ini dari Pak Tekno dan Bu Yani bisa saling menebak. Nanti saya berikan 3 kata kunci saja untuk bisa ditebak. Yang pertama itu menebak usia pasangan kita. Pasangan yang ada di sini loh ya, bukan pasangan yang ada di usia yang pertama. Yang kedua nanti bisa ditebak hobinya dulu. Hobi. Pak Jo, soal apa aja tadi? Ukuran sepatu boleh. Yang ketiga ukuran sepatu ya. Ya boleh. Berarti sudah 3, tambah 1 lagi. Warna favorit ya. 4. Tambah 1 lagi ya. 1 lagi cita-citanya. Siapa tahu cita-citanya udah jadi guru, pengen jadi di luar guru. Oh jangan, cita-cita jangan dipendam Bapak Ibu, di luar guru saja, nggak apa-apa. 5 ya Bapak Ibu ya. 1 usia, 2 hobi, 3 ukuran sepatu, yang keempat warna favorit, yang kelima cita-cita. Monggo bisa langsung didiskusikan, saling menebak dengan pasangannya masing-masing. Nanti jawaban yang bisa benar 5-5-nya dapat hadiah. Ya, hadiahnya nasi box, semua pasti dapat. Itu nanti Bu, itu nanti. Lembar pertama dulu ya, yang tebak temanku dulu. Mari kita bisa saling menebak teman kita. Bukannya berpasangan dengan siapa? Saya mau menebak dengan Bu Rina. Oh dengan Bu Rina atau dengan Bu Sela? Bu Sela ya, Bu Sela ikut dan bawa Bu Sela. Bu Sela. Pak Takin berpasangan dengan Wah, oke, tadi dengan Aqua. Siapa lagi yang ganjil, masuk ganjil? Bu Alia, Bu Lulu sudah. Bu Retno, Bu Nauli, Bu Ceki, Bu Aseng. Ya, siap. Berarti sudah ada. Pasangan siap, terima kasih. Bu Ceki. Terus, Bu Fitri. Bu Fitri berpasangan dengan Pak Aris atau Mbak Silvi yang berpasangan dengan Pak Aris? Oh, Bu Dia. Siap. Oke, nomor 2 itu tadi cita-cita. 1 usia dulu, 2 hobi. Nah, 2 hobi. Terima kasih luar biasa sekali Bapak Ibu. Tidak apa-apa. Tenang, kita fleksibel saja Bu Rina. 3 isi uang yang ada di dompet di depan. Sudah jenengan sama Bu Wina sudah semua Bapak Ibu. Pak Eko berpasangan dengan Bu Ida. Oh, pasangan yang luar biasa ya, lanjut diberikan ya. Ayo Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya mengganggu Bapak Ibu. Ini bawa handphone semua aja. Ada yang tidak bawa handphone? Gak bawa 2. Pak belum beli. Ya. Belum beli. Beli, oke. Nanti FIF. Sudah semua. Saya boleh minta sukarelawan untuk nanti maju ke depan. Pak Samsul dengan Pak Safar, Bu Vina dengan Bu Ana, silakan bisa maju ke depan satu persatu terlebih dahulu untuk menilai jumlah tebakannya. Yaudah, Bu Vina tidak jadi, Bu Ika sama Pak Eko saja. Yang mau saja, yang nggak mau silahkan bisa keluar. Saya belajar menjadi narasumber yang tidak bisa mengendalikan emosi. Siap. Oke. Pak Eko dan Bu Ina dulu saling menebak atau sudah saling koalisi nanti? Oke, waktu dan teman saya persilakan Pak Eko dulu ya menebak Bu Ina. Usia sudah 9. Bu
ini enggak. Usia masalah. Salah. Hobinya menari. Pak Eko sengaja disalah-salahkan semua. Ukuran sepatu 39, 39. Nomor 1, salah lagi Pak Eko. Oke. Warna favorit hitam. Ya, bisa. Betul 1 Pak Eko. Cita-citanya dokter. Cita-citanya jadi guru. Cita-citanya jadi guru. Betul Bu Ika cita-citanya. Oh. Terima kasih kalian Bu Ika bisa mungkin dijabarkan. Kemana? Oh, mudah sekali Pak Eko ya. 50. 2. Iya. Pramuka. Padahal saya kira Pak Eko itu hobinya ghosting loh Bapak Ibu. Lanjut Bu Ika. Warnanya mesti coklat. Warna sukanya coklat. Iya, betul 1 ya. Oke, betul. Mereka mau pesan. Ukuran sepatu 40. Ukuran sepatu 40. 39. Yo, masih betul 1. Cita-cita manajer. Terima kasih sekali Bu Ika Pak Eko. Berarti Pak Eko betul 1, Bu Ika betul 1 ya. Ada yang dari Bapak Ibu guru betul semua. Ada Bu Bu Buci belum dapat pasangan ini. Payung. Pak Mundaka langsung mengajukan diri sudah. Oh sudah Bu, ya sama Bu Ida aja. Ada Bu Buci, serius. Iya, memang berikutnya Bu. Kalau saya serius nanti tidak mencairkan suasana nanti. Ya, aduh saya nggak bisa bercanda lagi. Pak Samsul tadi sama Pak Safa, monggo silakan. J, tebalannya kumpul. Tebak. Wah ini kembali identik ini. Monggo Pak Safa. Oke, Pak Samsul dulu. pasangan saya Pak Musafa. Safa. Dilihat dari wajah dan detik, usia kira-kira 50 tahun. Ya, betul. Betul 1. Ya, Ya. betul. Hobinya dia mengaji. Betul Ya. dua. Ukuran sepatu dilihat dari kakinya 20. Betul 3. Warna dari kebiasaan Pak Safa, warna kesukaannya pink. Betul. Betul Pak sudah betul Pak. Terakhir Cita-citanya Pak Safa itu dari kecil sampai sekarang adalah dokter. Salah Pak. Salah. Pak Sama pernah cerita sama saya katanya mau jadi playboy Pak. Salah. Ya. Berarti belum ada yang berhasil deh. Ya. Hadiah ya Bapak Ibu. Pak Sama monggo silakan. Untuk usianya Pak Samsul Usia 40 Pak. 44 Pak Samsul. Betul. Ukuran sepatunya 42. Ukuran sepatunya 42. Ini sepatu. Ya. Betul. Yang ketiga Pak Sama. Hobinya makan dan tenis. Hobinya makan dan tenis, betul. Jangan dibetulkan semua ini Pak. Ya, salahkan satu ya. Tolong. Untuk warnanya warna merah dan hitam. Berarti warnanya salah. Sudah salah 1. Betul 3. Yang terakhir, cita-citanya menjadi pengusaha dan masuk surga. Oh, oke, siap. Berarti Pak Safa berarti betul menebak berapa Pak Safa tadi? 3. Pak Samsul betulnya 5. Mau tambah satu lagi Bu Adel. Oh saya nanti juga sama Bu Puji. Nggak apa-apa.
Bu Adel dan Bu Buci, mungkin waktu dan tempat saya di sini. Ini bagian yang sangat menggunakan suara. Oke, monggo. Nggak usah dihalus-halus kayak gitu. Ini kan teman yang sering saya nuruti, mudah-mudahan benar ya. Oh iya, boleh, monggo silakan Bu Buci. Iya, sepertujuh hariku kadang bareng sama Mbak Adel pulang ke Jepara. Jadi dari sisi usia gitu, usia kira-kira 30 tahun. Kemudian hobinya jalan-jalan. Setiap akhir pekan kan story-nya jalan-jalan. Kemudian ukuran sepatunya 37. Ya, 38 guys. Kemudian warna kesukaannya itu saya sering lihatnya kalau nggak biru coklat ya, tapi mudah-mudahan benar ya, betul. Cita-citanya karena kita sering ngobrol tentang sekolah, mudah-mudahan cita-citanya menjadi guru karena dia juga guru yang inspiratif, punya banyak kegiatan dan berharap sukses masa depannya. Ya udah, nanti perasaan dengan ini aja nggak apa-apa. Salah kebantu. Temen Bu. Saya setuju. Betul sekali. Bulan Desember mempersiapkan di Bapak Ibu. Siap. Piknik berani Bu Adel? Oh, tak kira piknik sekolah nanti. Ngajar Bu Adel. Uji menulis. Ukuran apa itu? Saya terkecil. 20. Oh, disamakan sama. Aku ini. Bu Adel, monggo dilanjut. Warna kesukaan. Warna kesukaannya. Oh, nggak masuk. Itu bukan cita-cita, itu harapan. Terima kasih Bu Puji Bu Adel atas waktunya, Bang. Tidak disebutkan dulu, Bang. Nanti saya. Terima kasih Bu Puji Bu Adel, luar biasa sekali. Terima kasih sekali Bapak Ibu. Ada yang betul semua enggak? Tebalannya? Enggak ada. Mohon maaf ya Bapak Ibu, sebetulnya ini bukan diri saya yang sesungguhnya. Saya tuh memang cenderungnya tuh lebih ke pendiam, tapi karena di Pasda ini dituntut untuk menjadi orang yang ya begitulah, jadinya ya mau tidak mau saya mengikuti. Mohon maaf Bapak Ibu. Ayo tolong Pak sekarang Pak. Oke, sudah, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Ini untuk games yang pertama ya. Sudah lelah, sudah capek atau masih semangat? Masih semangat ya. Untuk games yang kedua, saya mau minta tolong Bapak Ibu untuk sedikit berputar-putar ke temannya yang lain. Ya. Di sini kita mencoba untuk mencari tanda tangan dari teman kita yang mempunyai spesifikasi seperti yang sudah saya tuliskan di lembar kedua. Yang pertama, sudah menjadi guru lebih dari 10 tahun. Banyak ya Bapak Ibu
ini mohon maaf ya, ampun ditandatangani sendiri. Ya, tanda tangannya harus dari temannya, ya temannya yang lain. Oke. Yang kedua, pernah belajar disiplin positif. Saya yakin Bapak Ibu guru semuanya sudah pernah. Terus yang kedua, pernah keluar negeri lebih dari 2 negara. Ya, yang pernah mungkin ya. Terus yang keempat, memiliki lebih dari 1.000 follower di medsos. Saya juga 1.000 lebih loh, Bapak minat saya. Yang kelima, sudah tahu berkaitan dengan tentang minat bakat dan gaya belajar sendiri. Ya. Yang keenam, pernah berkolaborasi dengan orang tua saat penanganan kasus di sekolah. Biasanya ini ya guru BK dengan siswa A. Yang ke berapa ini? 7. Punya teman dari 3 agama kepercayaan yang berbeda. Ada Pak Dani, ada Bu Nani, ada Bu Mona, berbeda semua. Terus yang ke-8, biasa tidur tepat waktu dan cukup. Ya tidurnya jam 1 ya, mau tangan deh. Terus yang ke-9, tidak merokok. Ibu ini berarti. Ya. Yang ke-10, pernah menangani kasus bullying sampai tuntas. Monggo Bapak Ibu mungkin bisa berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya, meminta tanda tangan dari teman-temannya yang sekiranya sesuai. Satu orang tanda tangan satu ya. Satu spesifikasi saja, jangan langsung banyak. Oh saya tidak merokok, tanda tangan. Pernah keluar negeri, tanda tangan. Satu-satu, teman kita banyak Bapak Ibu. Kita semua ini teman. Kata Mas Bapak. Yuk, monggo Bapak Ibu. Saya berikan waktu rondon ya, 10 detik dari sekarang. Yang belum terisi semua, nanti mengisi ice breaking di depan. Nanti berjoget-joget dengan Bu Vina. Tidak mau? Aku kecil loh. Ya, 10 9 lebih dari satu ya, satu kawan lebih dari satu ya. 8 7 6 luar biasa. Berikan nomor 2 sama Bulina. Ya, 3 2 1. Monggo Bapak Ibu bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Bapak Ibu guru yang hebat sekali, luar biasa. Monggo bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ayo, butian kurang 1, waktu sudah habis. Nanti berjoget-joget dengan Bu Vina.
Luar biasa. Boleh. Ini langsung 4 ini juga. Kalau kamu si 3.000 jadi Monggo Bapak Ibu, instruksinya sudah selesai. Bisa duduk dan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ini nanti materi saya akan sampaikan. Waktu yang berdua. Ini sebetulnya bukan bermaksud untuk mengerjai Bapak Ibu, tapi kita sambil berolahraga sedikit, sambil kita juga ibaratnya mungkin bersilaturahmi dengan teman kita yang kemarin mungkin jarang sekali berkomunikasi. Dengan adanya kegiatan ini, tadi kita menebak teman kita, meminta tanda tangan dari teman kita, secara tidak langsung kita berkomunikasi kembali kepada teman kita, ya, sambil mengenali potensi dari teman kita. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang luar biasa. Lanjut ke materinya, Pak Ayu. Slide selanjutnya, Pak Ayu. Saya bacakan di Bapak Ibu, ya. Selamat datang para pendekar. Kenapa saya memanggil Bapak Ibu guru sebagai pendekar? Itu singkatannya 1, 2 baca. Selamat datang para pendekar. Kenapa saya mengibaratkan Bapak Ibu guru sebagai pendekar? Karena kita akan belajar 7 jurus BK hebat. Ya, yang hebat bukan guru BK-nya, ya, tapi ilmunya yang akan kita terapkan semua, tidak hanya di guru BK tapi kepada semua Bapak Ibu guru mapel. Sekarang Bapak Ibu tiba di Padepokan Telaga Air. Di sini kita akan lebih mengenal diri untuk mengoptimalkan cara berpikir, merasakan potensi diri yang mengalir, mengoptimalkan energi baik agar semakin hadir. Buat seperti ini juga perjuangan loh Pak Ulu. Walaupun kopi master. Selamat melanjutkan perjalanan pertama. Hati-hati tergelincir. Next Pak Ayo. J. Ini ada tugas lagi untuk Bapak. Tugasnya mudah sekali, ya. Saya berkedok bilang mudah, pasti sebetulnya sulit tugasnya, ya. Sebelum masuk ke dalam kenali potensi, sebelum kita mengenali potensi yang dimiliki oleh siswa, seperti yang di awal tadi saya sampaikan, alangkah lebih baiknya kita juga sebagai Bapak Ibu guru mengenali potensi yang ada pada diri kita. Di sini saya permudah saja Bapak Ibu. Kita belajar, kita mengetahui potensi yang ada pada diri kita melalui 3 gaya belajar dan juga 8 kecerdasan majemuk yang kita miliki. Bapak Ibu kira-kira tahu nggak 3 gaya belajar itu ada gaya belajar apa saja? 1 bimbingan, visual. Yang kedua Pak Mudakir, audio visual. Oke. Yang ketiga Butia, kinestetik. Ya, kinestetik itu seperti itu. Apakah Bapak Ibu tahu gaya belajar yang dimaksud gaya belajar audio visual itu seperti apa?
terus auditori itu seperti apa, kinestetik seperti apa. Ada yang sudah bisa menjelaskan Bapak Ibu? Belum? Oke. Saya lanjut dulu untuk 8 kecerdasan majemuk. Di 8 kecerdasan majemuk itu ada kecerdasan yang namanya cerdas visual spasial. Apa itu? Apa ya? Yang kedua, cerdas linguistik verbal. Yang ketiga, cerdas naturalistik. Mungkin nanti dari Bapak Ibu yang mengaku mampu bahasa Inggris bisa dijelaskan ya. Yang keempat, cerdas body kinestetik. Yang kelima, cerdas logikal matematika. Guru matematika yang biasanya yang memiliki kecerdasan tinggi. Terus ada cerdas musikal. Yang terakhir ada cerdas intrapersonal. Oke, next payung. Terima kasih selamat memuji. Bapak Ibu, mari kita mengenali cara belajar kita dan juga kecerdasan yang kita miliki itu seperti apa. Nanti mungkin di depan sudah ada barcode berkaitan dengan gaya belajar dan berkaitan dengan 8 jenis kecerdasan. Monggo Bapak Ibu, HP-nya bisa dikeluarkan. Kita gunakan HP kita untuk hal-hal yang positif. Betul Pak Yuk? Betul. Monggo bisa dikerjakan yang 3 gaya belajar terlebih dahulu, soalnya lebih sedikit. Dikeluarkan masuk lagi. Tuh. Ya. Kalau yang dalam antrian silakan bisa dikeluarkan masuk lagi, keluar masuk lagi, keluar masuk lagi sampai masuk. Kalau kesulitan untuk masuk di barcode yang saya tampilkan, bisa klik di Google di Aku Pintar, ya. Kata kuncinya Aku Pintar. Bukan, si pintar itu nanti setelah ini Pak. Ya, saya nggak boleh masuk si pintar. Nanti ini aku pembagiannya itu Pak. Oke, masuk di Aku Belajar. Aku Pintar. Aku Pintar. Nanti silakan bisa dipilih untuk 3 gaya belajar atau gaya belajar saja. Nah, di situ sudah ada beberapa pertanyaan di Bapak Ibu. Ada yang sudah bisa masuk? Tidak bisa. Saya yang atas yang bisa saja ya. Tidak bisa. Contoh apa? Ya, kodenya Pak, dari waktu tunggunya 1 menit Pak, terlalu lama Pak. Ya, kalau yang masuk ke dalam antrian bisa dikeluarkan. Nanti masuk di Google gaya belajar aja. Ini coba saya praktekkan ya, Pak Ayub. Wah, tidak valid kodenya. Pak Ayub ini, wah, guru TK-nya ini gimana? Masuk di halaman Aku Pintar ya Bapak Ibu. Di Aku Pintar nanti langsung diklik tes gaya belajar. Nanti akan tertampil seperti ini. Kalau sudah tertampil seperti ini, langsung klik ikuti tes sekarang. Nah, kalau muncul seperti ini Bapak Ibu, silahkan langsung diterus. Masuk lagi di Aku Pintar, tes gaya belajar, diklik lagi. Masih sama seperti itu, masuk lagi. Suruh bayar Pak. Tak juga 500. Bisa masuk lagi sampai bisa. Kita harus menjadi pejuang yang benar-benar berusaha sampai bisa. Jangan dibiasakan mudah menyerah ya Bapak Ibu. Ini baru awal perjalanan kita. Ada yang sudah bisa masuk? Oh sudah, ini beda. Pertama sudah bisa. Ya, di next lagi. Sekarang. Ini bapak udah bisa. Udah siap. Nah, di itu Pak tanda panah. Nah,
Monggo Bapak Ibu, saya berikan waktu 3 menit dari sekarang. Oh iya, oh itu yang gaya kecerdasan Bu, dikerjakan dulu nggak Bapak? Iya, nggak apa-apa, itu dulu nggak apa-apa. Monggo, itu lebih banyak soalnya Bu. Ada 12 subbab pertanyaan. Bu, banyak permintaan. Aku kita. Nah, aku putar, aku kita. Ini, ayo dikerjakan Bu, jangan lama-lama Bu. Kita belajar bersama-sama ya Bapak Ibu. Jadi kita belajar tahu kecerdasan kita, gaya belajar kita seperti apa. Kalau misalnya sudah kita share kepada siswa-siswi kita, tapi kita sendiri tidak tahu gaya belajar kita seperti apa kan, ya disayangkan Bapak Ibu. Sudah, kalau nanti sudah muncul hasilnya, Pak Ayu bisa dikerjakan di depan Pak Ayu. Boleh minta tolong? Siap. Pak, jawabannya nggak bisa lebih dari 1 ya Pak? Ya, Pelit sekali. Pak Zaki sudah selesai? Belum, banyak sekali ya. Jadi mau jalan yang mana Yang dulu? 10 kok. Oh itu sedikit itu. Cuma 3 subbab saja. Baru saya akan. Termasuk karakter semua. Yo. Nanti kalau sudah muncul hasilnya, nanti bisa di screenshot ya Bapak Ibu ya. Untuk sebagai pedoman kita, oh saya belajar itu harus karena gaya belajar saya itu audiovisual, saya lebih senang mendengarkan daripada lu memang tugas saya ngomong Bu, kalau saya mau tidak bisa sampaikan. Bukan gaya belajar, aku Gumik. Salah saya Gumik. Sakarap nih. besok ada lagi kajian saya untuk sekarang nggak apa. Ayo briefing Assalamualaikum. Bisa. Saya mencoba menanamkan vibe positif dulu. Coba tolong. Orang udah habis ya. Tapi kan semua tidak kesuruhan Pak. Nah ini Pak, di next itu Pak, biru. Ada yang sudah selesai Bapak Ibu? Tadi Bu Indah sudah selesai ya? Kalau munculnya seperti apa tadi Bu untuk gaya belajarnya di screenshot? Nah, ya.
Oh ini kecerdasan dulu Bu. Kecerdasan yang jenengan berarti ikutnya di linguistik visual spasial. Lengkap ini berarti. Yang paling tinggi dia berarti Bu. Yang 100% linguistik sama spasial. Harusnya tadi di screenshot sampai bawah Bu. Soalnya biar muncul semua. Nanti dituliskan di sini berapa persen. Hai Ibnu. Selanjutnya Bu. Selanjutnya. Ya, masih ada 12 Bu. Semangat Bu, semangat. Pahami. Saya cenderung mengatakan sama. Sudah berapa? Yang satunya. Oh ya, Pak Tekna sudah selesai. Oh, ya. Pak Tekna ini untuk gaya belajarnya itu masuk gaya belajar yang kinestetik. Untuk persenannya itu sampai 96% Bapak Ibu. Visualnya 3%, auditorinya 0%. Wow, sudah Pak Nopal. Itu. Di screenshot dari bawah dari atas ini Sorry, sampai bawah kinestetik. biar terlihat semua. Kalau cenderung kita menjawab A, pasti jawabannya visual. Kalau cenderung kita menjawab B, pasti jawabannya akan cenderung ke audio visual. Dan kalau kita ya nanti rata. Tidak ada ya. Betul Pak Jo, berarti yang belum bisa masuk tidak bisa. Yang satunya lagi tuh Bu, yang kecerdasannya dulu. Kalau yang gaya belajarnya mungkin Andrea. Oh. Saya kalau Bu Vina itu tidak bisa menjawab dan tidak bisa berkata-kata. Soalnya sudah empati. Oh iya, luar biasa. Ini untuk gaya belajar dari Pak Ayub, Pak Nafila. Ini visual auditori. Berapa persen Pak visualnya Pak? Auditorinya Pak? Bisa turun ke bawah Pak? Ya, jenengan yang turun ke bawah Pak, bukan Pak. Ya. Visualnya dari Pak Ayub ini 46%. Berarti cara belajarnya Pak Ayub itu lebih senang dia melihat daripada mendengarkan. Mendengarkannya itu hanya 30%. Sementara untuk kinestetiknya itu hanya 23%. Jadi kecenderungannya Pak Ayub dia lebih senang melihat, menonton. Oke, Pak Ayub, ganti yang tes kemampuan Pak. Monggo Pak Ayub. Di sebelahnya itu Pak Ayub sudah saya siapkan Pak, di atas. Yang atas lagi Pak, atas. Tab atas Pak, tab. Tuh. Langsung diklik selanjutnya Pak. Lagi. Oke, mulai sekarang Pak Ayub. Nah, silakan bisa langsung dikerjakan Pak Ayub. Mampu. Nah ini Pak coba kerjakan yang ini dulu, nggak apa-apa. Nggak bisa. Bukan saya loh Pak, yang melampir dulu. Oh, dicoba Pak coba. 12. Ya, kita memang belajar literasi kita harus ditingkatkan gitu. Ya, baik ya. Ujian pasti bisa. Nanti Bapak Ibu di lembar yang ketiga yang sudah saya bagikan itu ada rekap dan rekomendasi. Itu untuk nama murid yang saya Bapak Ibu belum saya edit. Mungkin nanti bisa ditulis namanya jenengan. Untuk nama gurunya mungkin bisa dituliskan nama pematerinya Pak Jo ya. Dituliskan nama pematerinya dulu ya. Terima kasih Bu. Untuk kecerdasan
saya yang dominan, itu mungkin bisa dituliskan di gambarnya untuk presentasi dari kecerdasan jenengan. Misalnya, cerdas visual spasialnya 80%, cerdas naturalistiknya 70%, bisa dituliskan di sebelahnya. Dan untuk gaya belajarnya juga sama seperti itu Bapak Ibu. Gaya belajarnya untuk yang visual berapa persen, untuk auditorinya berapa persen, kinestetiknya berapa persen. Monggo bisa dilanjutkan. Kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Ini ilmu yang saya pelajari ketika saya BIMTEK di Semarang. Ya. Sedikit cerita, agak sombong sedikit, tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Ya, apa. Biar saya tidak kalah seperti Bu Adel. Biar Bu Adel transformer saya. Megatron. Megatron. Power Ranger. Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu. Bukannya saya terbiasa sombong, tapi ya Biasa. Sering sombong. mungkin nanti pada kesempatan berikutnya Pak Sampak mempersiapkan ini juga untuk waktu Pak. Butuh waktu Pak. Prerogatif yang sekiranya nggak saya pahami, saya hapus. Oke, ada yang sudah selesai Bapak Ibu? Sudah selesai semua? Kebetulan sudah azan dulu. Waktu saya sampai Kurang 25 menit. kurang masuk dulu. Ayo masih berapa menit lagi? 50?
30 menit. Aku mau 20 menit aja. Ayo Pak Ahmad, ayo Pak Ahmad. Monggo Bapak Ibu, Supra, gimana? Visualnya. Ayo sudah? Sudah dituliskan Pak yang di sini gaya belajarnya? Alhamdulillah. Itu Pak, cek di Aku Pintar. Di Google Aku Pintar. Ya, itu Pak, langsung di Google Aku Pintar. Nanti bisa sambil ngecek kalau bisa langsung keras Pak. Itu tadi kan iya, betul. Di proses lagi masuk lagi Pak. Berarti banyak yang semangat belajar. Pak Ulu, sudah keluar hasilnya? Mana Pak? Untuk gaya belajarnya, Pak Ulu cenderung ke rata ini Pak. J. Untuk Pak Ulu, ini untuk gaya belajarnya tiga-tiganya masuk. Auditori masuk, visual masuk, kinestetik dengan pembagian auditorinya yang tinggi 40%. Berarti Pak Ulu termasuk pendengar yang baik. Ya, enggak apa-apa. Ya, baik di segala bidang. Ya. Untuk visual dan kinestetiknya itu 30% semua. Ya, berarti secara tidak langsung memang Pak Ulu lebih senang mendengarkan daripada harus banyak. J, Pak Mudakir. Oke. J, ini untuk kecerdasannya Pak. Untuk gaya belajarnya belum berarti Pak. Oh, ini masih itu Pak. Untuk oh ini terjadi semua Pak. Ini ternyata belum Pak. Ini kecerdasannya itu yang untuk siswa berkebutuhan khusus ya tadi Pak. Itu nanti biar dibidangi oleh Bu Vina. Ya, Bu Vinanya memang khusus. Tapi dengan adanya Bu Vina kita sangat amat terbantu Bu. Iya. Ada yang bantu bersih-bersih di UKS, ada yang bantu bapak-bapak. Itu kayak belajarnya berapa Pak? Luar biasa sekali Pak, itu juga 43% di auditorium. Ya, berarti memang pendengar yang istimewa ini Pak. Kinestetiknya 33, visualnya 23%. Yeah. Pak Sulis gimana Pak Sulis? Kinestetik, wah memang pekerja ini Pak Sulis, luar biasa, banyak geraknya daripada melihat dan menonton. Kalau saya kan penonton sama Bu Dia. Sudah semua Bapak Ibu? Pak Im sudah? Ada itu ekstra yang dipilih Angga kemarin Pak ya? Pak Im, terakhir Pak, fotografi, oke siap. Wih, dua Pak. Boleh, lanjut lihat hasilnya Pak Ayub. Pak Ayub berarti cenderung kepada visual, spasial, dan kinestetik untuk kecerdasannya. Bisa diturunkan Pak Ayub untuk persenannya? Ya, di sini berarti dominan dari Pak Ayub itu lebih ke spasialnya dan kinestetiknya. Berarti pergerakannya dan juga saya ngepek dulu gitu. Untuk spasialnya. Untuk cerdas visual spasial itu berarti lebih kepada gambar-gambar. Pak Ayub memang pencipta gambar-gambar gitu. Saya menggiring monggo. Ya, Pak Ayub lanjut ke presentasinya lagi Pak Ayub, ke materinya Pak. Kita kejar 15 menit lagi Pak Ayub.
Salinan dari 01 Pak. Iya. Next. Bukan yang tampilkan itu Pak, tampilkan bawah aja Pak. Ya. Nah, wah baterainya mau habis nih Pak. Yuk, next. Bapak Ibu, mari kita berdiskusi bersama-sama dan coba kita cari gali maknanya dari tiga gaya belajar yang sudah kita ketahui, kecerdasan yang sudah kita ketahui bersama-sama. Monggo, saya butuh 2 orang relawan untuk menjawab 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, potensi apa saja yang Bapak Ibu kenali dari hasil asesmen menggunakan pedoman observasi yang dari aku pintar tadi. Yang kedua, bagaimana hasil asesmen membantu Bapak Ibu dalam menjalani karir atau pekerjaan. Ayo, Bu Transformer bisa menjawab yang satu atau dua Bu? Ditolak. Ini kalau Bu Adel nolak, yang lain ya nolak ini. Harus fair. Ayo Bu Adel, dijawab yang satu dulu. Gampang ini. Potensi apa yang jenengan kenali dari hasil asesmen yang menggunakan pedoman observasi? Bu Adel banyak alasan dong. Bu Vivi siap? Bu Vivi belum selesai. Bulvar belum selesai semua. Bu Lili, pertanyaan 1, 2 Bu, monggo. J. Asesmen menggunakan pedoman observasi itu. Iya Bu. Oh ini juga J. Ngeten Bu Lili, potensi apa saja yang Bapak Ibu kenali dari hasil asesmen menggunakan pedoman observasinya tuh memang jenengan di sini sebagai observernya Bu. Jenengan yang tadi menggunakan hasil asesmen mencoba untuk yang tadi saya bagikan itu dibagikan kepada siswa Bu. Dari hasil itu yang jenengan dapatkan itu seperti apa? Potensi apa yang jenengan kenali dari hasil asesmen tersebut? Bingung ini boleh. J muridnya betul Bu. J. Ini dari hasil asesmen yang sudah dikerjakan sendiri saja. Iya, hasilnya seperti apa? Oke. Terus yang kedua kan bagaimana hasil asesmen tadi membantu jenengan Bu sebagai Bapak Ibu guru untuk menjalani karirnya atau pekerjaannya, mempermudahkah, mempersulitkah atau bagaimana gitu Bu. J, betul. Nomor 2, siapa menjawab 1, 2? Nomor 2 saja. Ya, nomor 2 siap dijawab oleh Bu Lili, monggo. Bu Yuni siap menjawab pertanyaan nomor 1. Terima kasih Pak Bapak. Mungkin untuk nomor 2 ya Pak. Jadi saya sangat terbantu dengan hasil asesmen ini, mungkin dengan pengelompokan siswa-siswa berdasarkan gaya belajarnya. Nah, mungkin kita kelompokkan yang gaya belajarnya estetik itu kita kumpulkan, terus yang audiovisual kita kumpulkan, yang auditori juga kita kumpulkan. Jadi kita mungkin lebih mudah memberikan materi sesuai dengan kecerdasan masing-masing. Terima kasih. Luar biasa sekali, terima kasih Bu Lili. Berarti intinya memang harus dikelompokkan dulu ya Bu Lili. Harus dikelompokkan dulu berdasarkan dengan gaya belajarnya. Kalau kita sudah mengetahui gaya belajar dari siswa kita itu memang lebih senang ke visualnya, berarti kita gabungan anak-anak visual itu tadi. Ya, jadi ketika kita memberikan pembelajaran mungkin dengan menampilkan PowerPoint
yang lebih banyak gambarnya atau film, mereka lebih bisa masuk daripada hanya kita memberikan materi bercerita saja di depan. Mungkin itu lebih pas untuk yang ke auditori. Yang pertanyaan pertama, Bu Yuni, Mas sudah dijawab dulu nomor 1. Waktunya mau habis. Ayo 50. Menurut saya kalau hasil tes ini itu gini, orang itu mesti kan punya kelebihan dan kekurangan. Ya, jadi menurut saya meskipun itu nanti dikelompokkan not ataupun tidak, kita sebagai guru harus bisa memahami siswa kita ini dia itu di mananya dan kita bisa dibantu dengan hasil. Semisal seperti contoh saya ngajar itu di F7 sama F6 itu beda. Kalau F6 itu rame ya, rame itu mereka membutuhkan yang hal-hal yang menyenangkan. Tapi kalau di F7 itu lebih serius, termasuk ngantuknya juga serius gitu. Jadi kalau misalkan kita tidak memahami anak ini tidak punya kecerdasan di sini, kita pasti menganggap anak itu misalkan kalau diajar rono rene izin keluar, itu kan berarti dia punya kecerdasan kinestetik ya, mengarah ke sana. Nah, kita memang harus memahami bahwasanya dengan tes ini kita bisa lebih mengenal potensi siswa. Potensi siswa ini ada di mana gitu. Jadi semisal sebagai contoh anak saya sendiri, saya itu mengajari anak saya itu 2 itu beda. Yang satu itu auditori, yang satu kinestetik. Yang auditori itu boleh kudunya dermimel ya, membacakan dan dia mendengarkan seperti mendengarkan radio. Tapi kalau yang kinestetik ya membaca, dia mengerjakan sambil nulis. Itu menurut saya itu sih ya lebih mudah, kita bisa dipermudah untuk menggali potensi siswa karena ada tes tersebut. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa sekali jawaban dari Bu Dian. Dari potensi ini yang kita kenali, memang kita jadi tahu, kita jadi bisa mengelompokkan bagaimana murid kita. Jadi tidak ada yang namanya guru melabeli siswa, semua siswa sama, itu tidak, Bapak Ibu. Semua siswa kita itu beragam, berbeda-beda. Ada yang gaya belajarnya seperti ini, ada yang kecerdasannya seperti itu, dan kita harus tahu, kita harus mau tahu dan mengenali mereka satu persatu. Agar apa? Agar perkembangan yang kita harapkan itu sesuai dengan target yang kita inginkan. Next, Pak Yub. Apa itu intelijensi atau kecerdasan? Kita nonton video dulu di bawah Ibu sebentar. Pak Yub, di ESC. Di ESC, Pak. ESC dulu, Pak. Kita ulangi lagi Bapak Ibu, mohon maaf mungkin suaranya agak tidak terdengar sampai belakang.
Bapak Ibu. Dari video tersebut kira-kira apa yang bisa kita pelajari di Bapak Ibu? Lucu, 1 lucu, 2 kayak Dinda, 3 kayak Dinda. Oke. Sebetulnya dari sini kita bisa lihat Bapak Ibu, kalau setiap anak itu berbeda-beda. Ada yang dalam penyelesaian masalah itu harus tantrum dulu, nangis-nangis dulu, ada yang marah-marah dulu, ada yang mengamati dan langsung bertindak mencari solusi dari permasalahannya. Mungkin bayi yang satu namanya itu Bu Vina, yang kedua itu Bu Ana. Kalau kita lihat Bu Vina nangis dulu, tantrum, marah-marah dulu. Yang Bu Ana lebih ke tenang, kalem. Ya, itu yang namanya kecerdasan Bapak Ibu. Jadi memang kecerdasan tiap anak itu atau tiap orang berbeda-beda. Next, Pak Yuk. Kalau dari gambar berikut Bapak Ibu, kira-kira ada yang bisa memberikan cerita nggak? Menceritakan berkaitan dengan gambar-gambar, gambar yang ada di depan. Bu Transformer. Panggil saya Pak. Pak Fasda, silakan ditransferkan. Gimana Bu Transformer? Kira-kira dari gambar tersebut bisa memberikan gambaran cerita? Di sini ada gambar penguin, gagak, ada gambar gagak, ada gambar monyet, mungkin ya. Ada gambar penguin, ada gambar gajah, ikan, terus ada apa itu? Singa laut, ada anjing, ya, dan ada seorang bapak-bapak berkumis ya di depan. Kalau dari ceritanya itu di atas Budian diartikan Bu, apa itu Bu? For a fair selection, everybody has to take the same exam. Ya, tapi kalau fair itu kan nggak fair berarti. Ya, itu diartikan dulu Budian. Nanti biar teman-teman yang lain bisa memahami maksudnya. Coba. Kayaknya amat dites. Ya, mereka mau dites ya, bahasa Jawanya aja. Itu mudah kita niku. Tapi Diminta naik ke sesuai pohon apa itu. adanya, sesuai apa adanya. Gajah dikon munggah ya naik sesuai dengan ada. Tapi kan nggak bisa kalau gajah kan wis dhuwure sama dengan Tesnya berarti satu dan sama Bu ya, buat semua. Tesnya itu diminta untuk menaiki pohon. Kira-kira gagak bisa kan naik pohon? Bisa. Monyet kira-kira bisa naik pohon? Bu, saya bertanya Bu. Bisa Bu Vina ya? Bisa. Enggak kan saya tanyanya pertanyaan bukan menjudge Bu. Terus untuk penguin kira-kira bisa Bapak Ibu? Bisa. Gajah kira-kira bisa nggak? Ini terlalu dipaksa. Ikan kira-kira bisa? Bisa. Oke. Untuk singa lautnya bisa. Yang terakhir anjingnya bisa nggak? Bisa. Kalau semua bisa berarti memang harus disamakan, diratakan. Berarti ya betul mungkin pendidikan kita harus diratakan semua. Padahal kan kita harus ini masih seru-serunya Pak. Tunggu dulu Pak. Ya. Saya seperti ini biar besok tidak diminta. Ini berarti memang ya seperti pendidikan di di dunia pendidikan kita lah. Bapak Ibu, kita tidak bisa menyamaratakan semua karena semua itu sudah memiliki keahliannya masing-masing. Tidak mungkin lah kita bisa melihat gajah naik ke pohon. Terus bisa. Bu Transformer mau menanggapi? Baterainya sudah habis ini, pripun Bapak Ibu lanjut dulu ya. Oke, di next dulu Pak, ayo di next dulu. Baterai habis.
Oke, dari kisah ini kita memberikan kita pelajaran yang penting ya Bapak Ibu. Keadilan sejati bukanlah memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang, melainkan memberikan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing individu. Jadi, terima kasih Bu, saya memang sudah cakep berada. Monyet berhasil karena ujian tersebut memang sesuai dengan kemampuannya. Namun untuk hewan lain ujian ini justru menjadi hambatan yang tidak adil. Sama seperti dalam kehidupan nyata, setiap orang memiliki potensi dan bakat yang berbeda-beda. Memaksakan semua orang untuk melakukan hal yang sama adalah hal yang tidak adil. Kisah ini mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang sesuai dengan potensi unik yang dimiliki oleh setiap individu. Next, ayo. Luar biasa Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu guru yang hebat ya. Dari saya mungkin cukup itu dulu Pak ya. Habis waktunya? Habis. Ini di kecerdasan majemuk ada beberapa tokoh yang memiliki kecerdasan majemuk berbeda-beda. Itu yang saya kenali itu ada Pak Habibie. Kira-kira Pak Habibie itu kecerdasannya? Tahu. Lebih kepada logika matematika bisa. Terus itu kalau yang bawah pol itu ada atlet voli Megawati. Nah, kalau Megawati kira-kira cerdas body kinestetik. Atasnya ada Ibu Kartini. Kira-kira kecerdasannya linguistik. Linguistik bisa masuk. Terus ada Iwan Fals. Ya kalau Iwan Fals kira-kira cerdas musikal. Sudah bisa langsung ditebak ya Bapak Ibu. Next itu. Tidak kenal Pak. J. Ini ada sedikit cara tradisional dan cara modern. Bagaimana cara kita untuk ibaratnya mungkin bersamai murid-murid kita. Kalau cara tradisional pengajarannya itu satu cara digunakan untuk semua murid. Betul? Zaman dulu jenengan waktu sekolah lupa. Kalau manusia tempatnya dua. Kalau cara sekarang itu harus disesuaikan dengan minat bakat yang dimiliki oleh siswa. Kalau cara tradisional fokus pada kurikulum semata, ya, menyesuaikan dengan kurikulumnya. Kalau yang sekarang terdiferensiasi itu kurikulum dan pengembangan diri lebih kepada murid. Tradisional produk belajar seragam, produknya sama, hasilnya sama. Kalau yang sekarang produk belajar beragam sesuai dengan potensi dari masing-masing murid. Murid kalau tradisional itu lebih pasif karena yang aktif Bapak Ibu gurunya. Kalau zaman sekarang murid harus aktif dan terlibat secara personal. Aspek penjelasan dan contohnya untuk kontennya. Apa yang dipelajari murid? Murid yang memiliki literasi tinggi diberi teks analisis. Murid lain membaca ringkasan atau menonton video. Prosesnya, bagaimana murid belajar? Murid belajar melalui diskusi, praktik, atau simulasi sesuai gaya belajarnya masing-masing. Produknya, bagaimana murid menunjukkan pemahamannya? Murid yang menulis esai, jawaban di esai, membuat video atau poster. Next, Pak Yuk. Nah, ini mengenal 3 gaya belajar tadi Bapak Ibu. Mungkin untuk lebih mempersingkat waktu bisa didokumentasikan saja, bisa difoto dulu ya kalau diperlukan. Ya, lanjut. Oke. Ini yang potensi karir di masa depannya. Realistik, yang artistik, entrepreneur, investigatif, sosial, dan juga konvensional.
Lanjut Pak, yuk. Oke, lanjut lagi. Di sini untuk lembar terakhir yang sudah saya berikan Bapak Ibu sebagai tugas bersama. Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau misalnya terlalu banyak tugas dari saya. Ya, dari sini kecerdasan majemuk yang sudah Bapak Ibu guru ketahui, gaya belajar Bapak Ibu guru yang sudah diketahui, kira-kira ekstrakurikuler apa yang direkomendasikan Bapak Ibu guru ketika Bapak Ibu guru itu memiliki siswa yang mempunyai kecerdasan majemuk sama seperti yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Gaya belajar juga sama seperti gaya belajar Bapak Ibu. Bisa disebutkan ekstrakurikulernya. Terus untuk profesi masa depan yang relevannya itu seperti apa? Saya berikan satu contoh. Mungkin seperti cerdas logikal matematika untuk kecerdasan majemuknya. Gaya belajarnya itu lebih kepada visual. Mungkin untuk ekstrakurikulernya yang bisa kita sarankan, satu, bisa di OSN, betul sekali Pak Jo. Dua Pak Jo, dua dikir. Terus untuk profesi masa depannya, satu, bisa menjadi guru matematika. Dua, mungkin bisa menjadi seperti arsitek, teknisi, kasir, apalagi mau bisa semua. Ya, bisa nanti dikerjakan bersama-sama sesuai dengan kecerdasannya, bisa dikerjakan mandiri, tidak perlu dikumpulkan Bapak Ibu. Tapi kalau mau diberikan ke saya berterima kasih sekali. Mungkin itu yang bisa saya bagikan, ilmu yang kemarin sudah saya terima. 6 jurus, berarti saya diberikan kesempatan IHT lagi Pak di ke depannya. Ya, baru 1 jurus, ada 7 jurus guru BK hebat. Ya, yang 6 nanti out of the record Pak. 1 dulu. Belum saya pelajari lebih lanjut. Saya apalnya tahunya ini. Ya, saya polos Pak. Mungkin itu dulu dari saya, waktu dan tempat. Terima kasih banyak Bapak Ibu guru hebat, luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru semua. Waktu dan tempat saya kembalikan lagi ke moderator dulu. Budian tetap duduk di situ dulu Bapak. Terima kasih untuk materinya Pak Noval ya, sangat bermanfaat bagi kita semua. Itu mengenai 7 jurus hebat, 7 jurus hebat BK. Itu ya, 7 jurus BK hebat. Diulangi lagi, 7 jurus BK hebat dulu. 7 jurus BK hebat. 7 jurus BK hebat ya. Jadi sudah dibawa ke mengenai kenali potensi ya, yaitu permainan tadi sudah menebak jawaban dari teman, kemudian minta tanda tangan, dan yang terakhir tadi mengenalkan karir dan visualisasi tentang dasar ya, yang bermacam-macam sebetulnya, dan juga karir yang akan dijalani dari kecerdasan tersebut ya. Untuk persingkat waktu ya, tadi yang didapat ya manfaat dari 7 jurus BK hebat, yaitu kita dapat mengenal masing-masing karakter siswa ya, potensi siswa, dan menggolongkan siswa itu satu dengan yang lain berdasarkan kecerdasan yang dimilikinya. Dan semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru, bisa diterapkan di masa pelajaran masing-masing. Ya, dari saya. Ayo sesi tanya jawab belum. Alhamdulillah. Lanjut Ya, dari saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pantun sedikit dari saya. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di perdesaan. Terima kasih untuk perhatian, mohon maaf untuk kesalahan. Saya dengarkan Pak.
begitu berkarisma ya tadi, ber-PCM ya. Jadi mengenali potensi diri dan mungkin nanti bisa diterapkan pada peserta didik atau kita semua. Terima kasih untuk Pak Noval, terima kasih juga untuk Pak Ayub. Nanti untuk sesi ketiga, untuk sesi ketiga nanti materi dari Pak Slamet Arianto, nanti tidak boleh ada pantun ya, boleh tapi ganti lainnya mungkin puisi atau apa gitu ya, jadi jangan pantun ya.